Mas boleh kamera depan mas? Gimana kesan selama di Riau mas? Mantap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sudah khidmat tahun ini Wak. Dari 20 sampai 24. Yang mau foto silahkan. HP-nya Nazim yang bagus. Satu, dua, tiga. Ini guru-guru zaman dulu itu begitu itu. Maka walaupun kita ini ya hanya hanya debu di sandalnya para guru, tapi bukan dengan kata-kata terus yang modus nggak mau niru gurunya. Debu di sandalnya guru itu bagus, artinya robitoh kepada gurunya. Semua kebaikan-kebaikan itu dari gurunya. Tapi jangan kemudian dibalik kata-kata itu, saya kan bukan dia, jadi nggak perlu ikut. Nah ini nggak boleh, harus ittiba. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang iman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan. Jadi harus ittiba, bukan walladzina amanu wa amanat dzurriyyatuhum, tidak. Kalau Allah mau, Allah bisa mengatakan walladzina amanu wa amanat dzurriyyatuhum. Tapi Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Allah. Jadi ada ittiba. Jadi setelah kita bersyukur, kita berusaha memantaskan diri. Bukan memantaskan diri, itu bahasa terlalu kasar, memantaskan diri. Berusaha niru-niru. Fatashabbahu illam takunu minhum innat tashabbuha birrijali falahu. Ikut-ikutilah orang mulia walaupun kita belum mulia, ngikuti orang mulia itu bagian dari kemuliaan juga. Allah. Bagian mulia juga. Makanya bajunya disamakan Islami. Bukan kita itu mau nyaingi Syekh Sayyid Maliki gitu ya, bukan. Ya, tapi pengen mirip dengan orang-orang soleh. Kadang-kadang kan bagian ulama-ulama yang agak nggak tahu bagaimana itu, kalau ada orang yang pakai jubah, oh ilmu belum sampai suruh pakai jubah, lalu suruh pakai apa? Cawat doang apa gimana? Ini namanya tidak tepat. Kemudian yang kedua kalinya, ini amalannya, pokoknya amalannya kita mirip kan. Guru-guru kita ngajar, guru-guru kita zikir, guru-guru kita berjuang, guru-guru kita sedekah, guru-guru kita ngurusi pesantren dengan seluruh tenaga dan hartanya dan waktunya, kita pun begitu juga. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Kemudian yang kedua, karena kita ini memang di pesantren, seperti sering saya ulang, mutu keilmuan itu harus ditingkatkan terus-menerus. Jangan pernah merasa tua untuk meningkatkan ilmu kita. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini ketika menyusun Qaul Qadim di Mesir umurnya 50 tahun. 50 tahun masih bisa mentahqiq dari bab thaharah sampai bab itak. Lagi kita ini belum ada yang 50 tahun, tapi kadang-kadang sering merasa tua. Wis tua aku kan, wis gak wayahe sing detail. Adune males mutolaah. Nah, ini mboten pareng ngeten iki. Jadi harus terus meningkat. Dulu Kiai Zeron juga sudah sangat sepuh, ya 50 ke atas. Ya gak sepuh sih, masih muda sebenarnya. Ya, tapi ya mutolaah terus. Mulai habis sisa itu jam 12 baru selesai. Padahal sudah kiai utama, setelahnya jam 12. Kita ini kiai jangan bilang kiai jajan, banyak tersinggung. Jadi kita ini santrinya masa nggak mau mengikuti gurunya. Ini mutolaah itu harus. Walaupun kita sudah megang Matul Mu'in mulai tahun sekian, ya tetap saja kalau kita baca lagi nanti akan ada pemahaman lagi. Bagaimana banyak ulama mengatakan saya nggak pernah baca kitab apa kecuali baca lagi tambah lagi pemahamannya, baca lagi tambah lagi pemahaman. Kita harus, walaupun kita ini cabang, kita didik anak-anak yang ada di cabang ini kualitasnya tidak kalah dengan anak-anak yang di pusat. Kualitasnya anak cabang ini nggak akan kalah dengan yang di pusat. Kalau ustadznya nggak kalah dengan yang di pusat. Kalau ustadznya kualitasnya menurun, ya
hasilnya mesti menurun. Maka kita didik dengan serius. Nggak boleh masuk kelas maunya ini buka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Antrinya mau baring, mau tidur, mau terlentang, mau salto, kita biarkan, nggak boleh. Ini bukan radio rusak ini. Nah, karena dulu diceritakan Al-Imam, salah satu Imam Qurra kalau nggak salah, Imam Hafiz, beliau baca Quran dalam kondisi orang-orang di situ nggak siap mendengar, beliau baca terus. Padahal kalau beliau tegur orang-orang itu mau diam. Tapi beliau nggak tegur, maka dicabut ilmunya oleh Allah. Qurannya lupa selama 10 tahun, lupa semua. Nah, maka kadang-kadang kita khawatir kenapa ilmu kita banyak yang lupa. Nah, mungkin gara-gara waktu ngajar santrinya ada yang main-main terus kita biarkan, padahal yang kita sampaikan bukan hanya kita menegur mereka bukan untuk menghormati diri kita. Kita menegur mereka untuk menghormati ilmu Rasulullah yang sedang kita sampaikan. Nah, nanti kalau jadi berkah ya. Kadang-kadang kita anak kecil umbar ae. Boten kecilnya diumbar, kecilnya nanti tua jadi gemoy. Nah, itu umur sudah 70 tahun ya diumbar ya joget terus. Tentunya ya joget. Nah, ini bahaya, ini harus dipotong ini. Oke, siap. Jadi dikira saya FPI lagi. Ya, ini perlu ditingkatkan. Kemudian ya, yang terakhir doa. Ini senjatanya ya doa niku no melih. Gitu ini betul gak ada nopo-nopo, sing ada namung donga mawon. Wis diasah neh. Ayatul Hirzi ini istighosahe, pikir pagi petang, hizib diasah melih. Karena ya senjatanya santri itu donga. Ya, kalah duit menang wirid, kalah rupa menang donga, kalah kabeh mondok neh. Ini antri jopone wiritan karo donga niku. Ini dongane ditenani insyaallah. Insyaallah.